Oke teman-teman, hari ini kita syuting Simba Series day ke-636. Hari ini kita akan mengambil scene episode judulnya Lihat si Kondong. Oke, sebelum kita memulai, ada teman-teman kita, Pak Andi di kamera 1, ada Kiki, ada Anto, ada Dian di kamera 2, ada Kong Ali sebagai manajer produksi, ada Andre sebagai unit, ada Waimbong sebagai topnya, dan ada saya Levi. Nah, udah mulai ini lancar. Mau latihan lagi? Latihan lagi aja Latihan lagi ya, ulang dari ini ya. Saya beli rokok mas. Ini semua. Yan, pindahin. Pakai sini Yan. Oke. Cukup dong. Oke, nggak bisa preview lah ya. Nah, ini baru nih. Ini baru scene-nya Pak Udin. Oke, nama saya Syahrizal Falepi, nama panggung yang biasa ditulis di kredit title sih Syahrizal Falepi ya, nama asli Muhammad Syahrizal Falepi. Saya dari Rawabelong, tinggalnya cuman lahir besar di Bandar Lampung. Saya sebagai penonton sebenarnya. Saya sebagai penonton karena saya pekerja seni, pekerja kru film. Saya juga suka nonton film, nontonin YouTube, konten-konten di sosmed. Sebagai penonton ya buat cerita sampai ngumpulin teman-teman pekerja seni, teman-teman pemuda-pemuda yang punya potensial berbakat seni, saya kumpulin. Kita mencoba untuk meluapkan lah ya, apa ya, di masa pandemi, terutama pandemi kayak gini, PPKM, daripada kita terpenjara pikiran kita sama urusan-urusan yang kita juga nggak ngerti, ya kita coba untuk melakukan hal-hal yang positif. Minimal kita bisa bertemu silaturahmi dengan teman baru, tim baru di Simba Series. Kita bisa berinteraksi secara tukar pikiran lah, terutama di kreatif, obrolan. Ya lebih untuk santai, pikiran kita tetap jernih, tenang menghadapi situasi kondisi negara dan dunia kayak sekarang kan. Saya coba untuk membuat sedikit hiburan lah buat masyarakat, penonton di YouTube terutama. Kita juga ada Instagramnya Simba Series, Facebooknya Simba Series. Ya lebih, ya minimal kita nggak bisa bersodakoh dengan materi, ya kita bersodakoh dengan memberikan sesuatu yang hiburan lah buat penonton di YouTube, buat teman-teman juga yang terlibat di Simba Series. Kita bisa ketawa-tawa bareng, ya ibaratnya kita berkarya bareng lah. Gitu sih Mbak. Baiklah, akhirnya pemerintah memberikan keputusan bahwa driver ojol dapat izin untuk membawa barang atau paket saja, tidak untuk penumpang. Dengan keputusan ini, para driver ojol bisa bekerja kembali. Nggak adil banget, sumpah nggak adil banget. Awal mulanya tahun lalu, setelah kita awal pandemi, kebetulan saya dan Dian sama Adit syuting dari Manado, dan kita ada kabar corona masuk ke sini, ke Indonesia, dan kita
seluruh rakyat panik, kita lockdown. Sebulan pertama kita beradaptasi dengan corona, dengan situasi yang ada. Setelah ke bulan kedua kita mulai gelisah. Saya terutama pribadi ya kan, menghadapi situasi kayak gini kita nggak bisa terbelenggu dengan urusan corona yang kita nggak bisa kemana-mana, sama teman kita nggak bisa bertemu. Terus saya punya inisiatif, waktu itu masih berempat lah kalau nggak salah. Saya, Mbak Waim, ada Nope dulu, ada Adit sama Kong Ali. Tuh cita-citanya sih emang kita daripada kusut ya di rumah ya, kita coba buat sesuatu lah, iseng-iseng. Ya, walaupun sekarang juga iseng-iseng ya, tapi berharap berhadiah ya. Kita coba diskusi dengan Mbak Waim, Mbak, kita buat konten dengan minimalis. Dulu cita-citanya cuma pakai HP, kebetulan kita ada recorder. Gimana kita bisa ngesinginnya, ternyata kata Nope bisa, kata editor sebelumnya kan bisa. Oke, kita syuting. Kita coba buat ceritanya sendiri kan dari Mbak Waim ya. Kisah nyatanya sebenarnya dari 5 episode awal-awal Simba Series itu saya kisah nyata dari ceritanya Mbak Waim yang terjadi sesungguhnya di kampung dia gitu kan, kayak Mbak Bansos yang ternyata cuma masker, listrik, ya efek-efek dari keluh kesahnya Mbak Waim sih saya coba sampaikan lah ke penonton bahwa ini loh yang terjadi sesungguhnya ya kan, yang kita alamin ya kan, bayar listrik susah, kerja nggak bisa, ngarepin bansos, ya kan, bansosnya cuma dapat masker bertahap, ya kan, nah itu kita coba ungkapin melalui ala obrolan teman-teman tongkrongan lah, biar penyampaiannya itu gamblang lah ke pemirsa kita ya, karena pangsa pasar kita sih tujuannya sih emang menengah ke bawah lah, karena kita masyarakat biasa umumnya. Makanya kita cerita kita ambil apa yang terjadi dari kegiatan atau masalah-masalah sosial di masyarakat level bawah lah. Jadi kita coba angkat itu sembari kita coba ada sedikit ungkapan atau kritik sosial, apa yang terjadi, trending sosial yang terjadi saat ini kita sampaikan ala kita dengan komedi, berbagai komedi, ada dramanya, ada sedihnya, masalah kita mau pulang kampung nggak bisa itu sempat kita ungkapin, kalau kesahnya kita nggak bisa mudik, terus saat swab pertama kali harga tinggi terus kita ungkapin juga, sampai kita terakhir kita mengalami PPKM, nganggur berkali-kali gitu-gitu sih kita alamin. Terus dari pekerjaan pribadi kita kayak kita, oh ternyata masa pandemi merubah segalanya, ya kan? Dari urusan negosiasi budget, tiba-tiba kita jadi budgetnya separoh, ya mau nggak mau kita harus lakuin gitu kan. Di kisah nyata kita sesungguhnya, pekerja seni ya, pekerja film ya, itu yang kita alamin ya kan. Terus kita juga berkaca selain di ruang lingkup kita teman-teman kru film, terus kita keluar lagi. Ternyata teman-teman di luar pekerja film ngalamin juga ya kan, kayak Kiki security tiba-tiba juga harus mengalami dirumahkan, PHK gitu-gitu kan. Kita coba sampaikan lah keluh kesah kita ini ya kan. Mudah-mudahan sih ada manfaat tersendiri buat teman-teman penonton Simba Series, pemirsa Simba Series yang menyaksikan gitu kan. Kayak kita karakter Kong Ali di TV kita ciptain ya, ada kita referensi film Dono gitu kan, Warkop DKI sebelumnya, interaksi antara Mbak Waim sama Kong Ali kita buat terpisah gitu kan. Kita kemas
interaksi Mbak Waim sama Kong Ali. Jadi ya setiap proses penulisan dan pengerjaan, setiap episode kita tampilkan semuanya Kong Ali sebagai pemicu opening cerita lah. Dari Kong Ali kita alirkan lagi ke Mbak Waim, ada konflik ke Kubil, ke Pak RT, teman-teman yang lain gitu, kita alirkan. Jadi ibaratnya Kong Ali ini jadi pemicu masalah gitu. Padahal sih Kong Ali sebenarnya dia juga dalam masalah juga sebenarnya dalam cerita ini, dalam cerita sesungguhnya Simba Series ini. Kong Ali tuh pekerja seni juga, tapi dia punya kemampuan, punya alat kamera sendiri, ngerjain sendiri, stasiun TV sendiri. Dan kita ciptain bahwa di Kong Ali ini kita membawa penonton bahwa siaran Kong Ali ini hanya khusus siarannya ketangkapnya sama TV-nya Mbak Waim di rumah. Jadi setiap orang yang bermain ke rumah Mbak Waim, lihat TV-nya Mbak Waim itu nggak ada interaksi dengan Kong Ali, tapi Kong Ali bisa interaksi dengan siapa yang hadir ke rumah Mbak Waim. Sebenarnya itu sih basicnya sih, basic dasarnya sih kita dari teman-teman kru ini lebih buat menciptakan hal sesuatu, berharap kita bisa menjadi sebuah tontonan penghibur, jadi sebuah barometer terutama masyarakat menengah ke bawah ya, bahwa kita harus tetap bertahan dalam menghadapi situasi apapun di negara ini. Kita bawa dengan tenang, ya, dengan bercanda, dengan humor lah, nggak serius-serius banget. Udah capek lah kita demo, berantem, udah capek tontonan korupsi, tontonan yang macam ini, udah capek lah buat kita. Maksudnya teman-teman YouTuber lain mungkin sama lah pemikirannya dengan kita bahwa kita untuk menghibur teman-teman penonton, pemirsa menengah ke bawah sih. Sedang bersusah hati, air matanya berlinang, Mas Intan yang kau kenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan, kini ibu sedang Ngadem enak kali ya di dalam. Halo, Tok, ngapain? Token kita habis, Mas. Alah, ya udah di luar aja kan terang. Ngapain sih di dalam? Gerah. Ya udah di luar juga ada angin. Kalau nggak di sawah tuh banyak angin. Cepetan, aku lagi sibuk nih. Ya udah ya. Selamat datang di Indomaret. Alhamdulillah semakin kesini semakin baik ya, semakin berkembang menurut saya pribadi berkembang. Dari awal mungkin kita hanya berempat, alhamdulillah sekarang kita bisa kurang lebih ada 15 tim.
kita bisa berkarya bareng, kita saling mengisi, support kreatif, tenaga, pikiran. Ya, walaupun kita produksi tanpa biaya ya, maksudnya biaya yang minimalis, teman-teman bisa support, semangat, dukungan dari teman-teman kreatif, terus ada dukungan alat gitu-gitu. Buat saya nggak nyangka aja kita bisa jadi seserius ini. Dari yang awalnya cuman ala kadarnya, mungkin besok juga udah nggak ngerjain lagi, tapi alhamdulillah sekarang udah pelan-pelan punya alat editing. Itu bukan merupakan suatu step terbaru lah, langkah maju dari saya yang ya mudah-mudahan kita tetap, harapan saya sih tetap kompak, solid. Biasa kita punya kreasi, punya kreativitas, sama-sama saling pengen maju nih Simba Series ya kan, sama-sama memberikan masukan lah buat konten buat channel kita gitu. Jadi mudah-mudahan buat saya sih kita perjuangan apa yang kita jalani sekarang mudah-mudahan ada mendapatkan hasil buat kita pribadi, buat keluarga, buat masyarakat gitu sih Mbah. Akhirnya kamu laku juga. Nggak kemana-mana. Nih, 100.000 ya. DP. Sisanya minggu depan. Deal. Waduh, nggak bisa Mas Waim. Tadi Mas Kiki udah DP 100 juga sama saya. Kiki siapa, mana ada duit dia? Apa-apaan nih? Anak RT. Ini Mas Waim kasih DP juga. Kamu jadi nggak beli? Benar. Yang mana? Cepat sini. Mana ada duit dia, Pak RT? Satu enam. Enak namanya. 100. Nih, dia udah kasih 200. Gimana kamu? 300 lah saya bayar ini. Serius 300? 3 minggu. Kenapa sih? Dia mau kasih 300 sama saya. Gimana? Enak namanya. Berapa? Enak. 400. 400 Mas Waim. Gimana Mas Waim? 500. Aduh, 5 minggu. 500 Mas Kiki. Aku namanya. 600? Nah. 600 Mas Waim. 700 Pak RT saya bayar udah. Ya udah 700. Jadi Nih, akhir nih. Akhir. 800 Mas Waim. Mau nambah lagi nggak? Oh iyalah saya kasih. Udah cukup. Kita bisa. Jadi gimana nih? Kiki pemenangnya. Udah ambil. Salaman dulu. Anda pemenangnya. Saya ke dalam dulu ambil kantong plastik ya. BPKB itu. BPKB? Iya. Kayak beli anggur aja karena kantong plastik segala. Saya itu buat anak. Bacot, sombong anak lu. Kamu bisa kan cara makainya? Oh bagus kalau bisa. Ini sebagai tanda kamu pemenangnya, ya, oke? Mas Waim, sabar ya. Kunci apa? Ini barangnya, tolong diterima. Ya ini spion, saya jual spion kok. Loh, kok Harapan sih tetap kita supaya menjadi sebuah tontonan yang menghibur, yang mengusik teman-teman masyarakat menengah ke bawah, bahwa ini kita mencoba menampilkan isu-isu sosial yang perlu kita sampaikan secara kita gitu, secara Simba Series, sehingga mudah ditangkap sama penonton. Jadi penonton juga setiap kita buat cerita, tema cerita, kita kasih awalan, konflik gitu, kita kasih penyelesaian akhirnya gitu-gitu sih, biar penonton juga paham gitu dengan apa yang makna dari cerita ini, selain kita buat hiburan sih, buat masyarakat ketawa, minimal ketawa lah. Ya kedepannya sih
subscribe-nya bertambah, terus kita bisa berkembang, bisa tetap kompak, solid, dan semakin maju kreativitasnya, energi-energi positifnya tetap terjaga gitu. Saya yang capek ngomong sama kamu. Oh, capek. Boleh kalau capek. Soalnya simpatnya oh ya, capek. Diangkat, mari lewat. Aku berangkat, kamu masih tidur. Aku pulang, kamu sudah Subscribe, like, komen Simba Series Channel, dukung channel kami berkembang. Kalau bisa di luar negeri juga, dan tetap dukung kita maju. Hidup Kompusan. sudah yang terbaik ku dapatkan. Pekerjaanku di balik layar, suka duka semua ku dapatkan. Aku berangkat, kamu masih tidur. Aku pulang, kamu sudah tertidur.